Coba kita berpikir dengan akal sehat. Udah gitu kalau kita yang merokok di depan umum, kita seakan-akan tega sama teman kita yang dia nggak ngerokok. Kita sebagai manusia yang merokok, mohon maaf, secara sengaja atau nggak sengaja, kita nggak ngejaga kesehatan diri kita. Kita maksa orang lain untuk nggak sehat juga. Bahkan perokok pasif itu lebih bahaya daripada yang nyedot rokoknya. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Wahai penduduk langit, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sama fulan, maka kalian juga wajib mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama. Setelah malaikat Jibril cinta kepadanya, lalu penduduk langit juga jadi cinta kepadanya, kepada seseorang tersebut yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza yuhibbuhu ahlus sama fayadhu lahu qabulu fil ard. Setelah penduduk langit cinta kepadanya, maka cinta tersebut turun dari langit ke bumi. Dibuatlah penduduk bumi, dibuatlah sekitar seseorang tersebut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orangnya jadi rasa cinta sama dia juga. Orang-orang sekitarnya jadi suka sama dia juga. Saya mau tanya, kira-kira yang hadir mau nggak dapat cintanya Allah? Mau nggak dapat cintanya Allah? Mau nggak disayangin sama Allah? Kalau kita mau disayangin sama Allah, salah satunya apa? Ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jaga hubungan baik kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga hubungan baik kita sama Rasulullah, secara langsung kita juga menjaga hubungan baik kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikutin apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita kerjakan sunnah-sunnah Nabi. Tapi jangan lupa juga kita jauhin apa-apa yang gak disukain sama Nabi, apa-apa yang dibenci sama Nabi, apa-apa yang Nabi ingkari, kita jauhin, kita tinggalin. Harapan kita biar kita dapat cintanya Nabi, dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah sibuk sama dunia, kita udah sibuk cari harta, kita udah sibuk dengan urusan kerja, kita udah sibuk sama dagangan, kita udah sibuk dengan uang kita, belum lagi urusan keluarga, belum lagi urusan sama suami, sama istri, sama anak, belum lagi urusan jabatan, belum lagi tokonya di pasar. Udah sibuk kita sehari-hari. Janganlah duduknya kita di majelis masih kita sibuk dengan urusan dunia kita. Sehari-hari kita udah sibuk, kita udah sering lalai. Saya mau tanya, coba lebih sering mana ini tasbih yang kita pegang? Apa maaf bagi yang merokok, lebih sering mana tasbih atau rokok yang dia pegang? Kalau yang dipegang rokok, hati-hati, lampu kuning untuk kita semuanya. Lampu kuning setelahnya bisa merah, bisa hijau. Hati-hati, jangan kita anggap remeh. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Di luar majelis, di saat kerja, di saat usaha, di saat dagang, kita selingin dengan merokok. Masa kita tega sih hadir ke majelisnya Nabi Muhammad yang dimana di dalamnya dibacakan zikir, di dalamnya dibacakan sholawat, dibacakannya di dalamnya maulid, kisah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana di dalamnya didengarkan nasihat-nasihat oleh guru-guru kita.
kita masih sempetin juga untuk merokok. Kita yakinkan di saat pembacaan maulid, di saat kita tadi itu baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Saat dibacakan ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika, kita yakinkan Nabi Muhammad hadir. Bahkan bukan saat aswakal saja, bukan saat berdiri saja Nabi hadir. Dari sebelum maulid sampai nanti selesai maulid, selesai acara Isra Mi'raj, Nabi hadir bersama kita. Apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita adukan, apa yang mau kita keluh kesahkan, apa yang mau kita minta doa sama Nabi. Di saat hadir maulid kita malah menjauh dari Nabi, atau di saat Nabi Muhammad hadir bersama kita seakan-akan kita usir itu Nabi Muhammad SAW. Kita tahu, kita sadar Nabi Muhammad nggak suka yang namanya rokok. Nabi Muhammad nggak suka yang namanya tembakau. Ini bukan nyindir, tapi nyinggung. Nggak apa-apa, walaupun pahit, walaupun berat, saya akan sampaikan. Coba kita berpikir dengan akal sehat. Udah gitu kalau kita yang merokok di depan umum, kita seakan-akan tega sama teman kita yang dia nggak ngerokok. Kita sebagai manusia yang merokok, mohon maaf, secara sengaja atau nggak sengaja, kita nggak ngejaga kesehatan diri kita. Kita maksa orang lain untuk nggak sehat juga. Bahkan perokok fasid itu lebih bahaya daripada yang nyedot rokoknya. Jadi pelajaran pertama yang kita dapetin, harus kita petik pada malam hari ini, salinglah menghormati satu dengan yang lainnya. Saling menghormati satu dengan yang lainnya. Contohnya apa? Tuh contohnya, kita merokok tidak boleh. Umat Nabi Muhammad, atau kita belajar karena kita semuanya dalam pelajaran. Kita belajar gimana caranya kita menghormatin orang lain. Oh, saya merokok, saya sadar, bismillah, saya nggak mau ngerokok depan saudara saya yang tidak merokok. Kesian dia nanti kena asapnya juga. Biar urusan rokok saya yang suka, udah saya aja, saya nggak mau maksa yang lain juga nyedot. Biarpun kita minta izin, pasti orang juga ngizinin, nggak enak, dia nolak. Tapi kita punya pikiran, kita punya peka. Dan umatnya Nabi Muhammad nggak boleh gampang kesinggung, nggak boleh gampang sakit hati. Ada yang nasehatin langsung singgung, ada yang nasehatin langsung ngambek, ada yang nasehatin langsung marah. Hati-hati. Sering kali kita disinggung sama Allah, sering kali kita disinggung sama Nabi Muhammad, tapi kita nggak peka juga. Kita malah ngejauhin dari Allah, deketin. Tuh, kalau mau disayangin sama Allah, salah satunya apa? Ittiba bin Nabi. Ikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita hadir maulid, hadir majlis, hadir peringatan Isra Mi'raj, dengan harapan kita hadir bukan sekedar pengen duduk pulang begitu aja, tapi harapan kita hadir maulid nih mengubah diri kita yang tadinya kurang baik bisa jadi lebih baik lagi, yang udah baik bisa lebih baik lagi, yang tadinya banyak dosa berkat duduk di sini Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya, yang punya hajat banyak berkat duduk di sini Allah Ta'ala gugurkan hajat-hajatnya, yang tadi usahanya lagi tersendat berkat peringatan Isra Mi'raj Allah berkahin, lancarin, bahagiain usahanya, hidupnya, anak-anaknya, keluarganya, semua dunia wal akhirat. Bawa yang banyak doa. Oh, saya hadir maulid, saya hadir Isra Mi'raj, saya punya hajat banyak, sebutin, pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu. Bukan sekedar duduk pasang muka, pasang telinga begitu aja, enggak. Tapi punya harapan yang banyak, punya doa yang banyak.
harus begitu. Hari kita harus lebih baik dari hari-hari kemarin.